Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rubbama alzamal asma al-khamsata al-alifa wal ya'a wal wawa la ala lughatin man yujizu dzalika bal li amrin farada min haitsu haqa'iq fa aujaba ma hunaka. Pada pengajian yang lalu sedang menceritakan bahwa kalimat rofa itu kadang-kadang diberikan ciri rofanya dengan nasab, dengan wawu, ada dengan alif ya. Kemudian kadang-kadang yang nasab diberikan tanda nasabnya itu dengan kasroh. Begitupun di sini terkadang mengharuskan isim khamsah, isim 5 diberikan tandanya itu dengan alif, dengan iya, dengan waw. Dalam jurumiyah isim khamsah itu kalimatnya abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumalin. Pakai waw. Jadi kalau sedang rofa pakai waw, abuka, akhuka, hamuka, fuka, dumani. Abuka artinya bapakmu, akhuka saudaramu, hamuka iparmu, fuka mulutmu, gitu kan ya. Dumalin yang punya harta. Tapi kalau sedang dalam keadaan nasab, maka yang menjadi tandanya itu alif. Abaka, akhoka, hamaka, faka, zamali. Ini mah ngapalin dulu ya. Kan tujuannya mah nanti bukan bahas dunianya. Nah, lain kalau dengan tingkat kasroh. Dalam keadaan kasroh, yang menjadi tandanya itu harusnya pakai iya. Abika, akhika, hamika, fika, mali. Tetapi kata musannif terkadang mengharuskan isim khamsah tadi yang mestinya dia menggunakan wawu atau menggunakan iya atau menggunakan alif dalam tingkah-tingkah keharusannya. Tapi la ala lughatin man yujizu dzalika. Tapi pada nyatanya terkadang tidak diterapkan. Jadi kalau dalam keadaan rofa malah tidak pakai waw. Dalam keadaan nasab malah tidak pakai alif. Atau sebaliknya dalam keadaan kasroh malah tidak pakai iya. Nah itu kadang terjadi seperti itu. Ini kan sedang menceritakan kalimat atau ucapan yang kadang-kadang bertentangan dengan cara berpikir kita. Tetapi ternyata di belakangnya itu ada keperluan tertentu, ada rahasia tertentu yang akan disampaikan. Contoh, wa qad sami'tul jiddal a'la. Kata Syekh Al-Kuhani, aku mendengar bahwa al-jiddal a'la
seorang yang sangat tinggi kesungguhannya, lisiddiqul akbari, sangat teguh keyakinannya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Fi mabsyaratin dakartuha, dalam berita yang menggembirakan, firihlatir rumiyati, yang telah aku ceritakan, firihlatir rumiyati, dalam kitab Rihlah Ar-Rumiyah. Ceritanya begini. Jadi Abu Bakar itu disebutnya tadi Al-Jiddal A'la As-Siddiqul Akbar, orang yang sangat tinggi kesungguhannya dan sangat teguh keyakinannya, sampai disebut di antara tokoh-tokoh Quraisy yang pertama masuk Islam itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Pakai As-Siddiq gitu ya. Tadinya tidak ada nama apa? As-Siddiq, karena beliau adalah orang yang pertama, termasuk dalam kejadian Isra Mi'raj, beliau adalah orang yang pertama mempercayai, meyakini kejadian Isra Mi'raj. Ketika ditanya, apakah engkau percaya Abu Bakar? Beliau menjawab, kalaupun lebih dari itu yang diceritakan Muhammad, aku pasti akan percaya, karena Muhammad tidak pernah berdusta. Makanya ada tambahan namanya As-Siddiq gitu ya, laqabnya itu As-Siddiq. Nah, ini yang akan diceritakan. Wa qad taraqal baba ala khairil bariyat. Suatu waktu, jadi yang akan diceritakan itu ujian kepada Abu Bakar. Ini akan menceritakan Asmaul Khamsah tidak diterapkan pada keharusannya, gitu kan? Kan tadi begitu ya. Kalau rofa mestinya pakai wawu, kalau nasab mestinya pakai alif, kalau kasroh atau khofad mestinya pakai iya. Nah, ini akan memberikan contoh bahwa terkadang terjadi rofa itu tidak pakai wawu. Nah, ini akan diberikan contoh, bukan hanya terjadi di manusia biasa, bahkan di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya begini. Qaddaraqal baba ala khairil bariyat. Sungguh beliau Abu Bakar. Beliau itu ke siapa? Abu Bakar. Taraqal baba, mengetuk-ngetuk pintu, ala khairil bariyati, ke pintu rumahnya khairil bariyah. Siapa khairil bariyah? Khairil bariyah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya manusia. Jadi khairil bariyah itu julukan untuk Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suatu waktu Abu Bakar itu mengetuk-ngetuk pintu rumah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasa'alahu ahadul khodami, dan bertanya salah satu pembantu rumah Rasul. Jadi Rasul itu punya khodam di rumahnya, bukan khodam kata orang sekarang. Kalau khodam orang sekarang kejin mikirnya ya, wah punya khodam dia. Itu mah demit ya. Khodam itu maksudnya pelayan di rumah. Nah, Rasulullah itu punya apa? Pelayan, beberapa pelayan. Ya kalau kiai santri lah yang khidmat kan gitu ya. Biasa kita kalau mondok sudah sampai di akhir kelas, tamat ujian, harus khidmat dulu setahun ya. Ada yang tugasnya di rumah kiai, ada yang tugasnya ngajar ke adik-adik kelasnya, khidmat. Di rumah Rasul pun ada apa? Ada khodam, pelayan, untuk melayani tamu, melayani kebutuhan Rasulullah dan segala macam. Salah satu pelayan Rasul itu bertanya, kan tadi ada yang ngetuk-ngetuk apa? Pintu. Manit torik. Nah, man siapa? At-torik, yang mengetuk-ngetuk pintu. Jadi ini pelayan bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah,
Enak banget jadi pelayan Rasul ya. Masya Allah, nggak kebagian kita. Aduh, bisa bertanya, bisa berhadapan, hidup bersama. Ini seseorang bertanya, siapakah yang mengetuk-ketuk apa? Pintu di luar. Faqala, menjawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada khodamnya itu, Aba Bakrin. Nah, ini yang jadi contoh. Yang di luar mengetuk-ketuk itu Aba Bakrin, tidak disebut Abu Bakrin. Nah, ini yang jadi contoh. Ya, tadi kan mestinya apa? Abu Bakar, Abu Bakar. Tetapi Rasul menjawabnya Aba Bakrin, pakai alif. Ya kan? Tidak Abu Bakrin. Kan kalau diadakan huwa Abu Bakrin. Huwa yang mengetuk-ngetuk pintu itu Abu Bakrin adalah Abu Bakar. Tapi Rasul menjawabnya apa? Aba Bakrin, memakai fathah. Nah, Aba Bakrin. Falahun fi hadal maqami. Ini Aba Bakri yang menjadi baik fi hadal maqami, dalam kedudukan ini. Jadi yang ngetuk-ngetuk pintu di luar itu adalah Aba Bakrin yang dengan wasilah Abu Bakar menjadi baik Islam di Mekah gitu. Maksud Rasul begitu. Karena jasanya banyak, mengorbankan harta segala macam untuk perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasul menyebutkannya yang di luar itu Abu Bakar yang dengannya menjadi baiklah, yang dengannya menjadi baiklah keadaan sekarang, yakni yang dimaksud adalah Islam. Nah, sekarang yang sedang kita bahas itu ini hikmatus ti'amalihi hadhil lughati. Adapun hikmahnya penggunaan Nabi dalam bahasa ini, tatanan bahasa yang seharusnya menurut nahwu dibacanya Abu Bakar, Abu Bakrin, tapi Nabi menyebutnya Aba Bakrin. Secara teks bahasa Arab menurut ilmu nahwu tidak tepat itu, karena harusnya pakai wawu, Abu Bakrin. Tapi Nabi menggunakannya dengan alif, Aba Bakrin, padahal dalam tingkah rofa. Hikmahnya apa? Nah, ini yang disebut ada rahasia di balik itu. Ma'an annal fasihas ti'malul wawi, padahal yang fasihat itu, yang benar menurut ilmu nahwu itu memakai apa? Wow. Tapi annahu fathun, Nabi menggunakannya apa? Fathah, Aba Bakri. Ini adalah li isyarati husuli yaftahilahu dalikal bab. Ini adalah mengisyaratkan akan berhasilnya, ya kan? Mengisyaratkan akan berhasilnya terbuka untuk Abu Bakar apa dalikal bab, itu pintu. Rasul menggunakan fathah. Fathah itu artinya buka. Dengan menggunakan fathah, Rasul memberikan isyarat kepada pelayan Rasul, kepada Abu Bakar, kepada sahabat lain yang menemukan kalimat ini, bahwa Abu Bakar inilah yang akan berhasil membuka pintu kekhalifahan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tidak menggunakan rofa, tapi menggunakan fathah, sebab fathah itu maknanya membuka pintu. Fathul bab. Satu itu disebutnya rahasia di balik kalimat. Kan kadang-kadang kita juga seringlah orang Jawa, orang Sunda mendengarkan kalimat-kalimat yang seperti bukan pada tujuannya. Kalau dalam ilmu balaghah malah ada ilmunya.
namanya majaz, ya kan? Atau kalau dalam fikih ada lagi kinayah. Sore kinayah. Kalau kalimat sore tidak perlu mikir, tapi kalau kalimat kinayah perlu pemikiran panjang. Beginilah makna dalam ungkapan-ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pantas kalau begitu hadis-hadis Rasul itu setelah dikumpulkan oleh para ulama perlu penafsiran yang bersanad, ya kan? Perlu penafsiran yang bersanad. Kenapa? Khawatir kalau kita menafsirkan sendiri tidak sesuai dengan tujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa lihat riwayat bagaimana Imam Bukhari menyeleksi hadis, ya kan? Jejak-jejaknya dari siapa menerima, siapa dari siapa. Ada cacat sedikit aja dalam perawinya, Imam Bukhari tidak berani mensahihkan itu hadis. Begitupun dengan Imam Muslim. Imam Muslim muridnya Imam Bukhari sama, begitu telitinya sampai rawinya itu tidak boleh terputus kepada sahabat yang betul-betul melihat, mendengar langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khawatir nanti menafsirkannya tidak sesuai dengan tujuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pentingnya apa? Makanya ya bersanad, berburu dengan estafet itu begitu. Sudah berburu pun masih kudu milih guru kan ya. Aduh, masya Allah. Karena khawatir itu, so agama itu tidak bisa dengan perkiraan ya. Harus ada kepastian. Nah, itu yang pertama. Jadi karena Abu Bakar lah berhasil termasuk orang yang sangat berjasa dalam pergerakan di Mekah dan seterusnya. Makanya disebutnya li isyarat usulid lahu dzalikal bab, karena ini adalah isyarah dengan fatah itu bahwa Abu Bakar akan membuka kemenangan umat Islam. Sebab setelah beliau ternyata betul yang menjadi khalifah itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Wa nasaba lintisabihi fi maqamil khilafati. Abu Bakrin tadi fokusnya ke kalimat apa? Abu Bakrin. Patah itu berarti kan nasab, dinasabkan. Yang mestinya rofa dengan wawu, tapi pada buktinya dinasabkan dengan alif, yakni patah kalimatnya. Adalah maknanya dinasabkan itu kalimat dalam membacanya karena ditegakkan atau Rasul menegakkan dalam ucapannya itu bahwa Abu Bakarlah yang akan menegakkan lintisobihi fi maqamil khilafati, karena Abu Bakarlah yang menegakkan dalam maqam khalifah. Kan setelah wafat Rasul itu sampai lama tidak dimakamkan, itu bingung pengganti kan? Bingung pengganti. Siapa pengganti siapa yang meneruskan memimpin setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, sudah mulai di antara kubu-kubuan. Ada kubu Abu Bakar, ada kubu Umar, ada kubu Utsman, ada kubu Ali. Kubu-kubuan. Kalau sahabat Khulafaur Rasyidin tidak akan bermusuhan, ya kan? Siapapun yang jadi, mereka itu orang-orang apa? Orang-orang amanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan biasa yang repot itu rakyatnya, ya enggak? Pengikutnya yang riuh itu. Nah, tetapi ternyata begitu dimunculkan nama Abu Bakar Siddiq, semuanya sepakat, semuanya setuju. Karena itu lintisabihi fi maqamil khilafati ba'da syamihil itnaba, yaitu tegaknya kekhalifahan setelah manusia tertinggi kedudukannya. Siapa manusia tertinggi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyata bukti isyarat Rasul
bahwa Abu Bakarlah yang akan meneruskan, menegakkan kepemimpinan Rasulullah SAW, digantikan oleh Abu Bakar untuk memimpin umat Islam. Wa kanal fathu ahaqqul harakati. Alasan ketiga, kenapa Rasul membacanya Abu Bakrin? Karena harokat patah itu akhafal harokati, harkat yang paling ringan diucapkannya. Beda dengan rofa, dengan doma, ya kan? Harokat patah itu lebih ringan diucapkannya. Abu Bakrin, tidak Abu Bakrin, tapi Abu Bakrin, lebih enteng di bibir pengucapannya. Wa al-tofaha, dan paling lembut karena tidak perlu membentuk bibir dalam makhraj hurufnya. Abu Bakrin lancar-lancar saja begitu. Nah, ini adalah mengandung makna bahwasanya dibaca dengan fathah itu bukan tanpa alasan, tapi Rasul mengambil kalimat Abu Bakrin karena harokat fathah yang paling mudah diucapkan. Harokat patah paling ringan diucapkan. Harokat patah itu paling lembut di bibir, tanpa harus ada penebalan kalimat. Selanjutnya, wal babul matruku asmal abwabi wa asyrafha. Dan pintu yang diketuk-ketuk oleh Abu Bakar adalah asmal abwabi. Itu adalah pintu yang paling luhur. Nah, ini isyarat dari patah. Patah itu kan di atas ya, alif patah a. Nah, ini isyarat ucapan Nabi dengan patah itu karena memang pintu yang diketuk itu adalah pintu yang paling luhur derajatnya. Bukan karena mahal pintunya atau bukan karena tinggi ukurannya, tetapi pintu rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini sedang belajar dibawa kepada alam isyarat supaya tidak kaget di dunia kalau ada hal-hal yang tidak bisa dimengerti dengan seketika. Kalimatnya itu perlu pemikiran panjang. Oh, ternyata itulah yang namanya isyarat. Perlu digali, perlu dipikirkan, perlu disiplin ilmu. Tidak begitu saja. Mengandung makna bahwa ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau kita kaitkan bukan kalimat-kalimat yang mudah. Setiap kalam Rasul dalam Al-Quran kan ada ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak semata-mata Rasul itu mengucap kecuali yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja yang namanya wahyu tidak akan mudah dicerna dengan otak yang kosong, tapi perlu otak yang berisi ilmu. Perlu otak yang berisi apa? Ilmu. Perlu pemikiran-pemikiran yang kuat. Nah, ini pintu yang diketuk itu adalah derajatnya sangat luhur, karenanya pakai fathah. Nah, kemudian pintu yang diketuk itu wa asyrafuha, dan pintu yang paling mulia dibanding pintu-pintu yang lain, dibanding pintu rumah-rumah yang manapun. Asyrafuha, pintu Rasul itu pintu yang paling mulia. Tetapi semulia-mulianya pintu Rasul katanya tidak pernah tertutup bagi siapa saja ya. Masya Allah, pemimpin dunia ini, pemimpin dunia, pemimpin akhirat, tapi tidak pernah pelit dimasukin siapa saja. Orang kaya masuk silakan, ya. Orang miskin masuk juga silakan. Orang pintar masuk silakan. Yang bodoh masuk juga silakan. Semua diterima dengan baik. Tidak ada kolom yang beda-beda. Barangkali kalau yang kaya yang datang tempatnya khusus. Kalau yang miskin yang datang tempatnya bisa lagi. Enggak lah, rumahnya juga kecil ya.
rumahnya juga kecil segitu-gitunya. Nah, patah ini menandakan berikutnya, patah ini menandakan bahwa pintu rumah Rasul itu adalah setinggi-tingginya derajat pintu dan semulia-mulianya derajat pintu as-surga. Selanjutnya, kenapa lagi? Waliyatahaqquqi adaba banat lahu sallallahu alaihi wasallam lawami'u anwariha. Dan karena budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam, banat itu nampak jelas lahu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawami'u anwariha, yaitu oleh berbagai kilo cahaya kekhalifahan. Nah, tinggi derajatnya sehingga rumahnya pun ikut mulia, karena memang nyata ketinggian derajat Rasul itu sebab banat nyata akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melekat pada dirinya, ibarat berbagai kilauan cahaya, termasuk cahaya kepemimpinan ada pada jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana bukti kilauan cahaya kepemimpinan? Rasul itu merangkul kepada siapa saja, ya kan? Kita pernah mendengar Rasul dikejar-kejar Mang Surokoh, ya. Mang Surokoh ngejar-ngejar akan membunuh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Surokoh ambruk, kudanya mebes di pasir, ya kan? Tidak bisa bangun. Pedangnya diambil oleh Rasulullah. Surokoh, siapa yang akan menolong kamu? Itu padahal tinggal bunuh aja musuh, udah begitu ya. Karena Surokoh ngejar-ngejar Rasul itu tujuannya untuk apa? Membunuh. Akan memenggal kepala Rasul, hidup atau mati dibawa ke musuhnya, yang nanti Surokoh akan dapat jabatan. Tapi Rasul tidak begitu. Padahal musuh tinggal gel aja ya. Tidak. Bahkan Surokoh minta tolong, saya akan beriman, minta tolong. Dibangunkan dari tempat yang amblesnya itu sampai berkali-kali begitu. Masya Allah. Ini nampak seorang pemimpin itu begitu, tidak membenci sekalipun orang musuhi. Masya Allah. Itulah kehebatan dan ketinggian akhlak siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita dengar cerita orang Yahudi yang tidak bisa melihat. Tiap hari dia disuapin oleh Rasul, ya kan? Yang disuapin mencaci terus-terusan. Ini saya ingin menjelaskan sinar-sinar kepemimpinan yang melekat pada diri siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil disuapin, si Yahudi ini mencaci terus-terusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasul wafat, ganti yang menyuapinya bukan Rasul, yang menggantikan Abu Bakar Siddiq. Kalau Rasul sebelum disuapin itu dilembutkan dulu rotinya, Abu Bakar tidak, langsung saja dikasihkan, sehingga orang yang buta tadi tahu bahwa yang memberi makan hari ini bukan yang kemarin. Dia bertanya, kemana orang itu? Orang itu meninggal dunia. Bukankah yang mati Muhammad? Dialah yang menyuapimu setiap hari. Nangis, menyesal karena tiap hari Rasul menyuapin dia, orangnya sambil mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak tahu. Akhirnya dia pun beriman. Inilah sinar-sinar kepemimpinan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kaya merasa dekat dengan Rasul, orang miskin merasa dekat dengan Rasul, anak-anak yatim terpelihara oleh Rasul. Siapapun umat Rasulullah SAW tidak ada yang merasa dianaktirikan oleh Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita tidak bisa, betul. Ini yang kita tidak bisa. Masya Allah. Saya pernah ditanya oleh guru-gurunya itu, ya kakek saya sendiri. Begitu santri lewat di depan saya, itu siapa? Santri, kata saya.
Saya diomelin belum lulus kan. Jadi harusnya menjawabnya apa? Anakku. Santri itu, murid itu anak. Artinya harus ada kasih sayang kepada anak didik itu, kepada santri itu seperti menyayangi anak kandung. Masya Allah. Maka kalau ada makanan mereka juga harus ikut memakannya. Ini yang berat, ini yang sulit, tidak melekat pada diri kita. Jauh seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya paling tidaklah dikit aja ya bisa meniru. Amin. Itu. Nah, udahlah sebentar lagi Isya nih, kita lanjutkan. Wa hama'at lahu bitawali sawati asrori. Wa hama'at dan mengalir lahu kepada Rasulullah bitawali sawati asroriha, yaitu berbagai kemunculan sawati asriha, terang benderang rahasia-rahasia kepemimpinannya, rahasia-rahasia kekhalifahannya itu mengalir terus pada diri Rasulullah SAW. Bukan saja setelah diangkat Nabi, bukan saja setelah diangkat Rasul, justru sejak kecil. Kita di madrasah diniyah dulu suka mendengarkan cerita dari guru bahwa Rasul itu waktu kecil juga memimpin teman-temannya. Pernah dengar? Teman-teman mainnya itu selalu Rasul menjadi apanya? Pemimpinnya. Nah, artinya mengalir pada diri Rasul itu bukan hanya setelah diangkat menjadi Rasul, justru sejak anak-anak, sejak kecil sudah nampak kepemimpinannya. Buktinya teman-temannya itu mengikuti kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum menjadi nabi, anak-anak ya. Nah, kan kadang-kadang ya di anak-anak kita juga ada begitu, ya kan? Satu gang itu ada anak-anak yang menjadi apanya? Gengnya gitu ya. Nah, mungkin gitu ya, gengnya kalau di kita ya. Nah, Rasul itu dengan teman-teman mainnya selalu Rasul yang menjadi pemimpin di antara mereka. Bahkan kalau duduk bersama dalam lantai yang sama, ini rata nih, pundaknya itu selalu lebih tinggi dari yang lain. Ada riwayat yang menyebutkan karena bumi naik ketika diduduki siapa? Rasul, supaya Rasul lebih tinggi dari yang lain. Yang kedua, memang walaupun buminya tidak naik, Allah sengaja mengangkatkan derajatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kalau dalam kitab Barjanji, Madariji Sumudia lebih jauh lagi pembahasannya. Jadi mengalir pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat terang benderang rahasia kekhalifahannya, rahasia kepemimpinannya sejak kecil. Ingat kan waktu Rasul dibawa dagang kemana? Ke Basrah, kemana ya? Terlihat oleh rahib itu pendeta lah ya. Ada tanda kepemimpinan, khotamin Nabi. Nah, itu tanda kepemimpinan. Nah, sejak lahir sudah kelihatan, sejak kecil kata. Ini yang disebut mengalir rahasia kekhalifahan pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fabima wasi'ahu illa muwafiqahu muqtadaha wal mubadaratu li jami siddiha, maka tidak pernah bersikap lapang kepada Nabi kecuali dengan kemestian kekhalifahan dan segera menyatukan khalifah atau umat yang cerai-berai. Artinya tidak akan pernah terjadi kepada Rasul kecuali memang itu suatu yang benar, muwafaqah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata karena dibuat-buat, tapi asli begitu keharusannya seorang pemimpin yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan demikian, dengan adanya Abu Bakar, mubadaratul jami satitiha, Abu Bakar setelah menerima kekhalifahan dari Rasulullah, maka yang cerai-berai itu di antara pengikut para sahabat kembali menjadi satu. Inilah akhlak-akhlak orang-orang mulia. Betapa tidak kita tentu saja harus mengikutinya, mengikuti
Seperti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada muncul percik-percik keretakan di antara masyarakat, maka kita yang harus menyatukannya. Betul. Jika kelihatan percik-percik permusuhan, maka kita yang harus memadamkan api-api permusuhan itu. Sebab Rasul, para sahabat mengajarkan kita untuk tetap bersaudara, bersatu dengan tujuan yang sama, menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi